Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar tentang penawaran atau juga disebut supply. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang permintaan atau demand, kemudian kita belajar tentang pengertian permintaan, hukum permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan juga kurva permintaan. Selanjutnya, kita belajar tentang penawaran. Dimulai dari pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dari produsen ke konsumen dengan tingkat harga dan waktu tertentu. Dilambangkan dengan S atau disebut dengan supply. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Biaya produksi. Biaya produksi sangat mempengaruhi penawaran karena untuk menghasilkan suatu barang, maka diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang tersebut. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Kita lanjut, teknologi. Nah, di sini ketika kita memproduksi suatu barang pasti membutuhkan teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini akan berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan, tentunya di sini dari pihak produsen atau penjual, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya supaya mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang terakhir, faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah juga nanti akan berpengaruh pada penawaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Lanjut, kita ke apa itu hukum penawaran. Ada tabel di situ, ada kurva penawaran dengan P, price atau harga, Q, quantity atau kuantitas. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Jadi hukum penawaran, jika harga naik, maka penawaran akan naik. Dan jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Ingat ya, penawaran itu dilakukan oleh produsen atau penjual. Tapi kalau permintaan dilakukan oleh pembeli atau konsumen. Nah, ini ada tabel harga dan penawaran per butir telur. Ketika harga per butir 2.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 100 butir. Ketika harga naik menjadi 3.000, barang yang ditawarkan 125 butir. Harga 4.000, barang yang ditawarkan 150 butir. Harga 5.000, barang yang ditawarkan 175 butir. Sampai pada akhirnya harga 6.000, jumlah barang yang ditawarkan 200 butir. Ini kurva penawaran. Terlihat di situ harga atau price dan jumlah barang. Seperti tabel yang tadi, ketika harga 2.000 maka jumlah barang yang ditawarkan 100. Harga naik menjadi 3.000, jumlah barang yang ditawarkan juga semakin banyak karena produsen atau penjual pasti ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sampai pada akhirnya harga 6.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 200. Jika kita tarik garis, nah di situ
yang disebut dengan kurva penawaran atau dilambangkan dengan S. Jenis-jenis penawaran ada dua. Yang pertama, penawaran individual, yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu penawaran pasar, jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Oke, yang terakhir ada latihan soal. Ada 3 latihan soal. Yang pertama, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 2, jelaskan hukum penawaran. Dan yang terakhir, buatlah tabel penawaran dan kurva penawaran barang atau jasa. Silakan tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.